Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Sundari, SD 19C. Di video ini, saya akan menjawab soal-soal yang telah diberikan dosen pengampu mata kuliah pemecahan masalah matematika di SD, yaitu Pak Andes Safaranes Asmara, SPD MPD. Soal yang pertama, jelaskan proses pemecahan masalah matematika. Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus bisa menentukan apa yang ditanyakan, bisa membuat catatan-catatan berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Pada langkah kedua, merencanakan cara penyelesaian, yaitu pemilihan teorema-teorema atau konsep yang telah dipelajari, atau bisa mengumpulkan data atau informasi untuk dianalisis. Pada langkah ketiga ini, melaksanakan rencana, yaitu penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah sudah benar atau belum. Dan yang terakhir ini adalah melihat kembali hasil, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, menemukan hasil lain, dan memecahkan masalah baru. Lanjut soal nomor 2. Karena dalil-dalil dalam matematika kebenarannya harus dibuktikan secara deduktif, apakah pemahaman dalil-dalil pada matematika di SD harus dilakukan secara deduktif juga? Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam atau ilmu pengetahuan yang lain. Contoh dalam ilmu fisika, bila seseorang melakukan eksperimen sebatang logam dipanaskan akan memuai, maka dapat disimpulkan setiap logam yang dipanaskan pasti memuai. Pada contoh tersebut bisa dibenarkan dalam ilmu fisika. Pada matematika, contoh tersebut bisa dianggap sebagai generalisasi jika kebenarannya dapat dibuktikan secara deduktif. Soal nomor 3. Carilah dua masalah matematika dan selesaikan menggunakan salah satu strategi pemecahan masalah tersebut menggunakan strategi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Contoh soal yang pertama, yaitu mencari pola. Lanjutkan pola bilangan berikut ini. Kita lihat, suku pertama melewati satu angka. Lalu, suku kedua melewati 2 angka. Suku 3 keempat melewati 3 angka. Lalu, suku 4 kelima melewati 4 angka. Dan suku 5 ke 6 akan melewati 5 angka. Berarti titik-titik yang kosong itu diisi dengan angka 16. Lalu contoh soal yang kedua yaitu bekerja mundur. Randy mengalihkan suatu bilangan dengan 5, hasilnya ia tambahkan dengan 10. Lalu hasilnya ia bagi dengan 9. Bilangan akhir yang ia dapat adalah 5. Berapa bilangan Randy mula-mula? Caranya, kita mulai dengan 5. Kalikan 5 dengan 9 menjadi 45. Kemudian, kurangkan 45 dengan 10 menjadi 35. Terakhir, bagi 35 dengan 5. Hasilnya 7. Jadi, bilangan mula-mula Randy adalah 7. Kita cek ulang ya. 5 kali 9 sama dengan 45. Lalu, 45 dikurang 10 sama dengan 35. Dan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Soal nomor 4. Apakah tahapan pemecahan masalah matematis yang dikemukakan oleh Polya, memahami masalah, mengembangkan rencana, memeriksa kembali, dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan alasanmu dan berikan contohnya. Jawabannya, menurut saya, iya. Karena
Dalam menghadapi suatu masalah, yang pertama, kita harus memahami masalah tersebut. Yang kedua, menentukan rencana, menyusun bagaimana rencana ke depannya. Yang ketiga, melaksanakan rencana. Dan yang keempat, melihat kembali rencana tersebut sudah benar atau belum. Contoh soal, seekor kucing memanjat pohon dengan ketinggian 20 meter. Lalu, kucing tergelincir sejauh 2 meter setiap menitnya. Berapa ketinggian kucing setelah 5 menit? Jawabannya, yang pertama, kita harus memahami masalah. Diketahui ketinggian kucing 20 meter dan tergelincir 2 meter setelah 5 menit. Ditanyakan, berapa meter ketinggian kucing setelah 5 menit? Langkah kedua yaitu menyusun rencana penyelesaian seperti berikut ini. Lalu, yang terakhir, memeriksa kembali. Memeriksa kembali pengerjaan yang dikerjakan, ada yang salah atau tidak, apakah strategi yang digunakan sudah sesuai, dan apakah terdapat strategi atau cara lain yang lebih efektif. Cukup sekian dan terima kasih.